Halo sobat, kembali lagi untuk membagi tips. Kali ini saya akan membagi tips mengenai trik-trik untuk belajar atau mempelajari sesuatu dengan cepat. Kalau ini kita terapkan, maka kita akan dengan cepat memahami sesuatu. Apa itu? Yang pertama, semua keterampilan atau pengetahuan yang sulit itu jangan langsung dikuasai keseluruhan, tetapi harus di breakdown menjadi bagian-bagian kecil yang harus kita kuasai. Jadi berpikirnya segmen by segmen, session by session, bab by bab, jangan langsung keseluruhan. Kalau kita melakukan keseluruhan yang ada di pikiran kita, ini sangat susah, ini sangat kompleks. Tapi kalau kita membagi ke bagian-bagian kecil, ke bagian-bagian yang tidak terlalu besar dan kompleks, maka akan dengan cepat kita memahaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus kepada satu subbab pada satu waktu. Ya, kalau misalnya ada 20 bab, maka fokus aja dulu ke bab 1. Setelah bab 1 kita ulang sampai 5 kali dan kita betul-betul sudah tahu, maka baru kita pindah ke bab yang berikutnya. Jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu cepat, karena kalau kita sudah meninggalkan bab tersebut, maka kita sudah lupa dan kadang kita tidak mau lagi mengulang ke bab yang sama. Olehnya harus betul-betul kuasa itu, kemudian lanjutkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayo kita rayakan kesalahan-kesalahan yang kita telah buat dan kita belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya ya bukan dalam artian kita harus berbuat salah terus, tidak. Tapi memang di setiap aktivitas itu pasti ada kesalahan. Kita menjawab salah karena kita berbeda, atau kita menjawab salah karena pemahaman kita juga berbeda. Nah, waktunya sekarang untuk mempelajari logika-logika itu, kita mendapatkan polanya dan akhirnya kita menemukan ilmu baru. Maka dengan cara itu kita akan lebih cepat untuk menangkap atau mempelajari suatu masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, lebih bagus kita belajar dalam kurun waktu pendek di setiap hari dibandingkan kita belajar hanya satu hari di hari Sabtu atau hari Minggu tapi panjang waktunya. Kenapa? Karena kapasitas otak manusia itu membutuhkan istirahat. Waktu yang terbaik adalah waktu yang tidak terlalu panjang. Kalau waktu terlalu panjang, maka pikiran kita tidak bisa menangkap secara penuh dibandingkan dengan waktu yang relatif pendek, di mana kemampuan pikiran kita itu lagi bagus-bagusnya. Itu ya. Yang kelima, ayo kita monitoring bagaimana progres dari pembelajaran kita. Kalau kita sudah mengetahui progresnya, kemudian kita yang sendiri mengevaluasi dan memperbaikinya. Jadi setiap ada progres, oh saya sudah sampai di tahap A, ayo apalagi yang kita lakukan untuk bisa di tahap B, apalagi yang bisa kita lakukan untuk tahap C, dan selanjutnya. Kemudian terapkan kuis. Ya, terapkan kuis di dalam mempelajari sesuatu. Artinya kita bertanya ke diri sendiri untuk mengetahui pemahaman diri kita sudah sampai atau tidak. Selanjutnya, ayo apa yang kita pelajari itu ajarkan ke orang lain. Kalau kita mampu mengajarkan ke orang lain, maka pemahaman itu bukan berkurang, tapi ilmu kita, pemahaman kita itu semakin bagus. Kemudian selanjutnya, terapkan prinsip 80-20, yaitu 80 dilakukan dengan learning by doing, melakukannya, kemudian 20 hanya dari literatur. Nah, kalau itu kita lakukan, maka saya yakin teman-teman akan cepat mempelajari segala sesuatunya.
tidak ada isapan jempol bahwa kita bisa melakukannya dengan cepat. Demikian, terima kasih.